hadana Alhamdulillah, aja Pak Edi. maupun aliyah hadilah lautan Allah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Udah mulai nih. Putus-putus bisroh nih, Nak. sodri wa yasli amri wahluk dami dan yafqahu alhamdulillah rabbil alamin alillahi jazakumullah teman yang hadir di kajian Zoom kita kajian pekan insya Allah atas izin Allah mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini bisa terus berkesinambungan di Kayak ngerap visi ini, Nak, kayak penguat ngerap. batin kita. Puji syukur malah sama kita menjadi kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita masih diberikan di kesehatan diberikan rahat hidayah. Jadi kita bisa ikut kali kajian tanah yang diparsai oleh angkatan 90 walaupun kajian kita ini bisa dibintangkan. Tak lupa sholat serta salam serta setiasa kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Putus-putus ya. Kayak ngerap nih, kayak ngerap. Atau bagaimana? Gak apa-apa, udah Masih putus. Hajar udah. Masih putus enggak? Iya, wifi lu belum bayar kali itu. Lah wifi yang unlimited. Selesai aja lihat kodimnya. Tak lupa lawat salat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam manusia Rasulullah patanki panut lurumat kepada saudara sahabat kerasnya tentunya kita hadir malam ini senantiasa insya Allah akan diakui oleh dia yaumil akhir ya rabbal alamin. Teman yang bergabung ataupun kemarin sudah gabung alhamdulillah usaha membersamai kita dengan yang sama dia memelihara ketuaan menjaga takwaan ya alhamdulillah kemarin sudah sampai di nomor 3 tapi dia akan diikuti ulang lagi usaha mungkin sebagai pengingin kita insya Allah mungkin teman-teman yang di deknya ada buku dan alat tulis mungkin bisa dicatat sebagai mengingat kita. Langsung saja silakan pada Ustaz Abdul Salam teman persiap ru'yah kita untuk kita menyimak apa yang akan disampaikan oleh guru kita dan sahabat kita Ustaz Abdul Salam. Kepada Ustaz disilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wala aqibatul lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanjur nafsum ma qaddamat liqad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Teman-teman semuanya alhamdulillah hari ini Allah berikan kita kenikmatan iman. Putus-putus juga. Iya tadi mah. Bagus Ji, sekarang udah bagus Ji. Sekarang putus-putus. Enggak, bagus. Lanjut. Tadi mah tunggu ya nih, kenapa putus-putus? Ternyata mic-nya nyelip di dalam kerudungnya mah dikeluarin. Ya lanjut. 4. Baik, selanjutnya. Alhamdulillah. Senantiasa Allah tafadol. Nikmat iman, Islam dan kesehatan. Sehingga hari ini dengan
qadarullah, Allah berikan kita kenikmatan untuk bertemu walaupun dengan Zoom. Artinya hari ini semua pada sehat, ya, untuk sama-sama menjalankan kewajiban kita yang waktunya tidak seperti sholat, waktunya tidak seperti puasa yang ditentukan, tetapi menuntut ilmu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Jadi cuman waktunya aja yang tidak ditentukan, kapan aja. Hari ini kita punya kesempatan waktu untuk bisa kumpul, dan mudah-mudahan pertemuan kali ini, satu, Allah berikan kita keberkahan, kedua, Allah berikan kita ampunan, ketiga, Allah tambahkan berkahkan rezeki kita, dan Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, dan anak-anak kita jadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Dan sebelum saya menyampaikan, saya akan baca surat Al-Fatihah. Kita khususan buat teman-teman kita yang sudah wafat duluan. Semoga Allah terima daripada amal ibadahnya. Semoga Allah ampuni daripada segala dosanya. Dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelumnya saya mohon maaf, suara saya agak serak banget karena memang lagi radang, dan dari pagi tadi ini agak mendingan, bisa ngomong. Mudah-mudahan jelas ya. Teman-teman semuanya, ketika kita membahas ketakwaan, kemarin sudah bahas tentang di dalam kitab Tarbiyah Ruhiyah karangan Dr. Nasi Ulwan, itu beliau menyampaikan bahwa ketakwaan itu yang sedang kita proses dalam diri kita, ya, perjalanan waktu yang panjang kalau kita memikirkan waktu yang panjang dalam dunia. Ketika kita diberikan umur sama Allah, inilah proses yang harus kita pikirkan. Umur kita buat apa? Umur kita digunakan buat apa di dunia? Makanya beliau menyampaikan daripada beberapa arahan buat kita untuk memelihara ketakwaan itu sendiri. Sebenarnya Allah Maha Baik, yang dengan segala apa yang terjadi dari bulan setiap bulannya, ada hari-hari utama, ada tanggal-tanggal utama yang menjadikan kita itu mampu untuk bisa menjalankan ketakwaan semaksimal mungkin. Kemarin kita baru saja menjalani ibadah kurban yang haji, ya alhamdulillah bisa berangkat haji, ya indah ya. Artinya ini juga dalam rangka membangun ketakwaan kita. Kurban ya, bukan ya, dalam soal haji itu bukan darah daging yang nyampe kepada Allah, tapi keikhlasan dan ketakwaan kita. Ini yang menentukan daripada kehidupan kita. Sama kemarin kita puasa juga, itulah alakum tatakun. Nah teman-teman, kita akan melihat bahwa sejauh mana hati kita untuk mencapai ketakwaan itu, ya, pada tingkatan sempurna. Yang memang iman itu yajid wa yanqus, turun naik. Di mana kita berada, kadang lingkungan membentuk ketakwaan kita. Lingkungan baik, lingkungan orang-orang soleh akan menjadikan lingkup kita berada dalam kesolehan itu sendiri. Tapi lingkungan yang buruk, lingkungan yang mengajak kita kepada kesesatan, kemaksiatan, maka bisa jadi kita akan ikut. Seumuran kita ini sudah masanya kita, ibarat kata kalau Bang Komar ya bilang, masa mudanya udah puas. Artinya ya entah puasa dalam urusan apa saya nggak tahu gitu kan. Pokoknya udah puas dan ngapa-ngapain aja. Tinggal fokus sekarang buat akhirat. Ini kata-kata bagus. Jadi ya walaupun sebenarnya
Anak muda sama sekarang juga nggak boleh ngomong kayak gitu juga. Takutnya masa muda dipuasin, nggak sampai tua, ya mati di tengah jalan dalam keadaan maksiat. Nauzubillah min dzalik. Artinya kita ketika sudah punya umur yang setengah abad ini, dari atas rata 50 tahun ke atas, pikiran kita, fokus kita memang sudah akhirat semuanya. Dan dalam sifat takwa itu banyak faktor yang harus kita lakukan. Kayak pernah kemarin saya sampaikan ketika Ubay bin Ka'ab ya, ditanya sama Umar, jalan yang penuh duri, iya. Lalu apa yang kau lakukan? Saya bersiap-siap, saya berhati-hati. Ya, itulah takwa. Jadi ketika kita berada dalam kondisi di dalam lingkungan kehidupan dimanapun kita berada, ada kata yang harus disaring, omongan yang harus dipikirin. Kira-kira omongan kita itu keluar dari mulut kita menyakiti orang atau enggak. Lisan kita ini dalam selalu kata mahfuzat itu salamatul insan bihifzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung daripada memelihara lidahnya. Bahkan Rasulullah pernah menyampaikan orang yang diindahkan surga diantaranya orang yang menjaga lisannya. Jadi lisan sangat dahsyat sekali. Dan lisan orang-orang takwa seperti itu terukur dari apa yang dia harus lakukan. Sama perbuatan kita juga. Perbuatan yang kita lakukan ini kira-kira baik apa enggak? Efeknya pada orang lain. Kalau memang efeknya buruk buat orang lain, apalagi buat diri sendiri, maka lebih baik batalkan. Membuat kita itu bersandar kepada hukum Allah. Perkaranya gini, ya, bisa sebelum bahas tentang nanti memelihara ketakwaan. Maaf ya, yang Lagi direkam ya. Iya, iya. selanjutnya. Ya, lanjut. Ya, jadi hal yang berhubungan dengan kehidupan kita itu ada sinyal-sinyal positif yang harus kita bangun. Tua makin rakus dengan dunia, gitu kan. Sehingga seolah-olah hidup selama-lamanya. Padahal dia akan ditinggal dengan semuanya itu. Semakin seolah-olah dia ingin menikmati dunianya itu yang halal, yang haram, masa bodoh. Nah, takwa yang tadi Ubay bin Ka'ab bertanya, apa yang kau akan lakukan apabila kamu berjalan di perjalanan yang banyak duri? Ya, aku harus siap-siap, aku harus hati-hati. Karena dunia ini banyak jebakan. Dunia ini banyak sekali sesuatu yang membuat kita itu tertipu. Maka dikatakan dalam Quran, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Senangan yang buat kita terlena. Makanya kalau manusia tidak menjadikan akhirat sebagai orientasi hidupnya, maka dia akan terlena, terjebak dengan tawaran-tawaran dunia yang luar biasa. Bukan orang-orang biasa aja, termasuk para ahli agama, para ulama yang terjebak dalam urusan seperti itu ya, sampai-sampai berkata sesuatu yang tidak berhukum sama Allah dia katakan juga. Artinya dia menukar urusan dunianya itu, urusan akhirat itu dengan dunia. Urusan agamanya dengan dunia. Ini yang dikatakan ya, yang berbahaya ketika dia memfatwakan kepada urusan hukum, ya dia menyepelekan karena urusan dunia. Ini udah banyak sekali di lingkungan kita. Ya mungkin pernah dengarlah perkataan-perkataan dari tokoh-tokoh kita di NU, di Menteri Agama sendiri kemarin gitu kan. Banyak
penyampaian-penyampaian yang membingungkan masyarakat terhadap urusan-urusan ya hanya ingin membenarkan daripada keterkaitannya dengan pemerintah. Nah, kita yang sudah berumur seperti ini, ketika kita mendapatkan tawaran-tawaran yang kira-kira nggak pas dengan apa yang kita dapat dari pelajaran agama, dari pelajaran dari Quran yang kita pernah dengar, maka berpikirlah dua kali dalam mendapati hal-hal seperti itu. Jadi dalam mencapai tingkat takwa itu yang kita suburkan ya di sini adalah yang harus kita jaga yang pada saya sudah dibahas, yaitu mengingat perjanjian kita kepada Allah. Yang sedikit saya bahas ya, agar teman-teman yang nggak ikut kemarin bisa ingat lagi, dan yang udah biar lebih ingat lagi. Mu'adamnya perjanjian kemarin sudah saya bahas. Jadi janji kita kepada Allah itu harus selalu kita ingat. Janji tentang bahwa kita ya sudah menyaksikan ya, bersyahadah di dalam perut ibu kita. Alastu birabbikum walau bala syahidna. Bukankah aku ini adalah Tuhan kamu? Benar kami katakan kau adalah Tuhan kami ya Allah. Dalam surat Al-A'raf ayat 172. Syahadat kita itu janji kita. Kita tidak menuankan selain Allah. Allah. La razaqu illallah. Ya. Jadi hanya kepada Allah kita beribadah, dan hanya kepada Allah ya Allah kami minta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini komitmen hati, komitmen diri agar kita sadar bahwa aufu biadillahi idza ahadtum. Tepatilah janjimu kepada Allah jika kamu berjanji. Artinya konsekuensi kita kepada inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin itu sudah betul-betul kita pegang. Sholat kita, ibadah kita, hidup mati kita karena Allah. Jadi sudahkah kita berkomitmen seperti itu? Yang kedua, yang kemarin saya sampaikan lagi, muraqabah, merasakan kebersamaan Allah dalam diri kita. Kita merasakan makna yang dalam, merasakan keagungan, merasakan di mana diri kita itu ya, ruang gerak itu seolah-olah sempit buat seorang mukmin. Bahasa hadisnya itu dunia adalah penjaranya orang-orang mukmin. Maksud penjara apa? Seolah-olah kita nggak bisa berbuat bebas seenaknya hati, seenaknya hawa nafsu, karena Allah terlalu melihat kita. Dan kita membatasi diri karena Allah selalu melihat kita. Jadi mau berbuat maksiat, mau berbuat dosa, mau berbuat apa saja, kezoliman-kezoliman yang kita lakukan di muka bumi ini, sadar kalau orang mudah merasakan muraqabatullah ajib, luar biasa, maka orang ini terpelihara daripada urusan-urusan kezoliman dan dosa. Dimanapun. Baik, ini perlu juga dibangun kepada anak-anak kita. Anak-anak kita itu perlu dibangun. Banyak yang susah sholatnya. Artinya saya melihat fenomena yang luar biasa. Banyak yang tarikus sholat di usia balik. Ya mungkin kita perlu ya menelaah keluarga kita. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Artinya saya mendapat ini kenapa ketika saya ngajar pesantren kilat. Ketika saya tanya hampir 300 orang, kelas 1, kelas 2, kelas 3, SMA 3 waktu itu. Terus saya waktu ada santunan yatim, banyak anak-anak remaja yang masih disantunin. Hampir rata-rata 90% mereka nggak sholat. Maksudnya sholat belentang-belentong. Enggak 5 waktu full. Ada 3 dan 2. Rata-rata yang enggak sholat subuh, maghrib. Gitu. Kalau lagi jalan-jalan, acara. Rasa tanggung jawabnya enggak ada sebagai seorang muslim. Seorang muslimah. Kemana-mana udah tahu enggak haid, enggak bau mau kena. Malas ntar aja sholatnya. Menggampangkan dalam urusan ibadah. Ini tidak ada merasakan muraqabatullah. Mungkin juga di antara maaf. Saya kemarin teman gitu kan. Ibu-ibu, ente
nggak sholat ntar aja Ustaz. Dia ngomong head nggak mungkin karena umurnya udah 50 lebih. Ternyata dia, lah iyalah umur Nina masa masih head aja. Deh, Artinya kenapa dia nggak sholat? Pertama, maaf dandanannya itu mungkin rugi kalau dia wudhu kali dengan skincare-nya ya, atau dengan bedaknya yang akhirnya dia nggak sholat. Berani, udah luar biasa. Meninggalkan sholat dengan sengaja. Dalam surat Al-Muzamil Al-Mudassir itu. Lupa saya. Masalah kakum pisakor. Kenapa engkau masuk neraka sakor? Kata Allah. Qala lam nakum minal musallin. Kami meninggalkan sholat dengan sengaja. Jadi neraka sakor itu disiapkan buat orang-orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Jadi hati-hati nih. Banyak ibu-ibu gitu kan. Sama anak-anak gadis kalau udah dandan sayang dandanannya ini nggak sholat. Menggampangkan banget gitu. Apalagi bapak-bapak juga ada keterkaitannya. Dengan apa? Ya tadi, kalau udah ngobrol dengan temannya, kalau udah ngerokok, udah ngopi, udah asik, nggak sadar. Ini rasa muraqabatullah itu hilang. Rasa merasa diawasi Allah itu hilang. Nauzubillah. Maka saya katakan di hari-hari di umur kita yang sudah menanjak umur 50, 60. Itu udah mendekati sekali kematian. Umur umatku nggak jauh dari aku. Kata Rasulullah. Ya. Jadi Sabin was 60, 70. Sitin wasabin. Artinya kita membuat perencanaan kematian yang nikmat. Ketika kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Ketika kita mati dalam keadaan menggapai kebaikan ampunan Allah. Makanya ada doa yang sering dipanjatin itu ketika sholat. Antum tuh kalau sujud ada 3 doa di sujud terakhir itu antum baca. Pertama, Allahumma inna nas'aluka bi husnil khotimah. Minta kematian yang husnul khotimah. Yang kedua, Allahumma rizukna taubatan qoblal maut. Ya Allah, aku mohon karuniamu taubat sebelum datang kematian. Yang ketiga, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu. 3 doa ini intinya untuk menuju akhirat kita. Nah, itu teman-teman. Jadi bukan diri kita aja yang kita coba untuk punya sensi akhirat lebih baik. Ini generasi-generasi kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Disiplinkan mereka belum mereka 7 sampai 10 tahun. Walaupun pukulnya nggak harus menciderai. Tapi peringatan untuk ibadah sholat ini sangatlah ketat. Karena perintah ini langsung Allah berikan kepada Rasul dalam surah Al-Mi'raj. Bahkan Allah ketika mengenalkan diri innani anallah dalam surah Toha 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni aqimis sholat. Di situ Allah sampaikan, aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Aqimis sholat, dengan mendirikan sholat untuk mengingatku oleh zikir. Jadi muraqabatullah bagi seorang muslim, bagi seorang yang beriman adalah sebuah keniscayaan. Jadi setiap segala apa yang ada dalam setiap gerak kita, dalam setiap langkah kita, maka perhatikanlah hal-hal yang berhubungan tadi. Unsur-unsur ilahiyah, unsur ketuhanan, di mana kendali pun masalah urusan hawa nafsu kita setuju nggak setuju, ketika kita berpikir itu ada sebuah kezaliman, kesalahan, maka bisa kita tinggalkan. Termasuk dalam urusan amal soleh kita. Jadi kenapa kita ikhlas?
Karena kita sadar Allah terus mengawasi kita. Nggak penting penilaian manusia. Capek soleh masih memikirkan daripada penilaian manusia. Maka sesungguhnya apa yang kita lakukan itu tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali kesia-siaan doang. Jadi capek kata Ageng gitu. Jadi benar memang capek doang. Maka dalam salah satu hadis tentang puasa kan kamin so'imin laisa lahu minal jualatos. Berapa banyak orang yang puasa nggak dapetin apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Ya. Jadi bisa jadi halnya seperti itu. Nggak dapat apa-apa. Jadi nilai semata-mata yang dituangkan, jauhkan diri dari sifat ria, sum'ah dan ujub. Ria itu ingin dilihat, sum'ah ingin didengar, ujub bangga dengan apa yang kita lakukan. Jadi Hasan Al-Basri pernah menyampaikan, ya semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada seorang hamba yang selalu mempertimbangkan niatnya. Bila semata-mata karena Allah, maka dia akan laksanakan, tetapi sebaliknya, kalau tidak karena Allah, dia tinggalin. Jadi mikir apa yang dilakukannya. Ini muraqabatullah. Nah, yang ketiga, muhasabah. Dalam surat Al-Asr ayat 14, ayat 18. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wa la tanju nafsum ma qaddamat ligat wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, hendaklah setiap diri mempersiapkan bekal untuk hari esok. Artinya kita menjadikan perjalanan takwa ini sebagai bekal. Ya. Dalam surat ya, Al-Baqarah sudah sampaikan ya, Al-Imran tentang haji itu sebenarnya sih. Ya. Di situ dan ketakwaan menjadikan bekal buat kita. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Ya. Sebaik-baik bekal adalah takwa karena ketakwaan akan menjadikan kedamaian buat hidup kita. Ya. Ketika pesan takwa ini disampaikan Allah dalam surah Al-Asr, sebenarnya dua kali kata peringatan, perintah. Sebuah perintah dua kali dalam satu ayat itu penting banget. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wal tanjur nafsum ma taqaddamat ligat wa taqullah. Jadi dua kalimat takwa ini mengapit satu pesan di tengah. Bertakwalah kamu kepada Allah dan setiap diri mempersiapkan bekal untuk hari esok. Hari esok ini berkena akhirat. Wa taqullah dan bertakwalah kamu kepada Allah. Seolah-olah pesan Allah itu nggak ada lain. Ketika kita berada dalam persiapan bekal, maka takwalah yang harus kita bawa. Di situ. Ya. Nah, yang harus kita sampaikan lagi di sini, kenapa kita harus muhasabah? Sayyidina Umar Ibn Khattab pernah menyampaikan, hasibu anfusakum, hisablah diri kamu. Ya, diri kamu itu dihisab, dihitung-hitung. Antu hasabu, jangan sampai nanti dihisabnya di akhirat. Jadi mana muhasabah seorang itu, hendaklah seorang mukmin menghisab dirinya ketika dia melakukan amal soleh. Berpikir gitu, tujuan saya melakukan ini apa? Kalau memang ini pertujuan untuk mendapatkan amal soleh, alhamdulillah. Tapi kalau ada tanda ria, summa ujub tadi yang saya sampaikan, maka segera istighfar. Bahkan gini, antum mau sedekah nih, baru mau sedekah tiba-tiba ada rasa ingin dipuji, ingin didengar, tahan dulu tuh. Sampai benar-benar ya Allah, jagalah keikhlasan saya, jagalah keikhlasan saya. Plus dapat itu, silakan. Kenapa? Karena bisa jadi ketika kita memberi ada rasa ingin dipuji itu. Ya, sampai sumbangannya, tapi niat daripada nilai pahala yang harus Allah berikan gak dapat. Kan jadi sia-sia. Makanya ada satu hadis yang mungkin ini penting kita harus kita pahami. Ahabbul amali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amal yang dicintai Allah itu diantaranya amal yang sedikit tapi continue setiap hari, rutin.
Enggak pernah, tidak. Jalan terus. Walaupun misalnya infak cuma 5.000, 10.000 tiap sebelum subuh atau sesudah subuh. Silakan rutin. Baca Quran walaupun cuma 2 lembar, 3 lembar sehari. Bukan maraton. Setelah maraton, bukan maraton. Mungkin bukan sprint. Sprint itu cepat. Tapi udah kesananya udah selesai, berhenti. Kalau maraton, takwa yang maraton itu larinya kan pelan. Terus sampai puluhan kilo. Sampai tujuan. Ini tujuannya apa? Agar kita menjembatani amal soleh itu dengan proses yang apa berkesinambungan, continuous, ya berkelanjutan, agar kita mendapatkan kebaikan tadi. Saya pernah menyampaikan, teruslah beramal, teruslah berbuat baik, karena kita tidak tahu kebaikan mana yang mengantarkan kita ke dalam surga. Istiqomalah berbuat baik, istiqomalah berbuat amal soleh. Karena kehidupan kita itu, kita nggak tahu amal soleh mana yang akan mengantarkan kita ke dalam surga. Yang tadi bisa jadi ada yang ria, nggak diterima, ada yang betul-betul ikhlas, Allah terima. Nah, ini. Jadi ini muhasabah. Jadi setiap apa yang kita lakukan dalam hakikatnya, kita harus memperhatikan di antara modal, keuntungan dan kerugian, agar kita dapat mengontrol apakah dagangan itu bertambah atau menyusut. Maksudnya apa? Modal itu keislaman kita secara keseluruhan. Ya, itu modal. Menyangkut segala perintah dan larangan, segala tuntunan dan hukum-hukum Allah yang ada. Ya, labanya di mana? Labanya ketika kita melaksanakan semuanya itu dari perintah-perintah tadi dan menjauhkan larangan-larangan tersebut. Sedangkan kerugiannya ketika kita berislam adalah kita berbuat dosa dan maksiat. Jadi ketika kita punya modal sebagai seorang muslim akan mendapat keuntungan lebih baik ketika kita terus melakukan kebaikan. Ini muhasabah. Makanya seorang muslim yang baik selalu mengontrol hari-harinya yang lalu itu terhadap apa yang dilakukan, adakah salah, adakah kebaikan. Kalau dosa yang dilakukan, buru-buru dia istighfar. Kalau salah kepada manusia, dia buru-buru minta maaf. Dan kalau ada kebaikan, dia berdoa sama Allah, semoga Allah terima daripada amal ibadahnya tadi. Hari ini adalah di mana manusia, ya tadi di pertama yang saya sampaikan, dia minta doa, ampunan, kita mohon ampun terhadap kesalahan dan berdoa dari terima amal soleh. Yang utama lagi hari ini adalah ladangnya untuk berbuat baik. Karena hari ini kita nggak tahu hari esok. Setidaknya kalau hari ini kita tidak berbuat dosa, tidak melakukan maksiat, tidak ada kezoliman yang kita lakukan, dan cuma ada dalam aktivitas amal soleh, amal soleh, amal soleh, amal kebaikan, kita nggak tahu besok mati atau enggak. Setidaknya kalau kita mati, kita udah mempersiapkan lebih baik, lebih awal. Karena memang kematian itu memang perlu disiapkan. Orang yang cerdas adalah ketika mempersiapkan bekal untuk kematian itu sendiri. Makanya watazawadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Jadi itu muhasabah. Penting buat kita semuanya karena memang agar semua tindak tanduk kita selalu terawasi dengan ketat. Jadi hakikat muhasabah itu seperti itu. Jadi kita seorang mukmin memperhatikan modal keuntungannya dan kerugiannya. Ya, dia sudah mencapai pada tingkatan pemikiran yang cerdas. Nah, ini yang keempat dan yang kelima, yaitu muaqabah dan mujahadah. Apa itu muaqabah? Muaqabah itu adalah pemberian sanksi, ya, terhadap diri kita apabila ada kelalaian-kelalaian, apalagi kemaksiatan. Karena setiap diri, setiap manusia itu ya, ada yang namanya potensi berbuat salah. Potensi yang membuat dirinya itu
Karena Allah udah sampaikan dalam surah Asyam. Fa'alama fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan diri kita perbuatan fujur itu keburukan, kemaksiatan dan ketakwaan. Nah, ini yang jadi masalah, mana yang dominan? Mana yang menjadikan amal soleh tadi itu menjadi kebaikan? Kalau ada yang dominan amal kebaikan, alhamdulillah. Yang jadi masalah kalau yang dominan adalah keburukan, kemaksiatan. Nah, muaqabah, memberikan sanksi, itu bagian dari kebaikan diri kita agar nggak ngulang lagi. Bahkan kelalaian dalam ibadah juga bisa diberikan sanksi agar punya tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Sanksinya itu terserah kita. Jadi ketika kita menemukan kesalahan pada diri kita yang kira-kira mendapatkan nilai kebaikan, ya lakukan saja. Misal gini, kita biasa baca Quran setiap hari, mau berapa lembar, mau berapa juz, gitu kan. Ternyata hari ini kita benar-benar tidak baca Quran. Nah, ini yang bagusnya. Kita berikan sanksi diri kita dengan apa? Dengan yang kita bisa lakukan. Misal, gua mau bersedekah hari ini 100.000 atau 200.000. Karena hari ini gua nggak baca Quran. Ada menutupi, iringi ya kelalaian tadi dengan kebaikan yang berkelanjutan tadi. Ada rasa ingin menutup kebaikan yang kita lalaikan menjadi kebaikan yang lain yang lebih baik. Itu memberikan sanksi namanya. Jadi menjadi warning, peringatan buat diri kita. Karena ini dorongan untuk lebih punya takwa dan bimbingan menuju kehidupan yang lebih mulia. Sanksi ini harus sesuatu yang mubah. Tidak boleh memberikan sanksi yang haram. Ya, artinya yang membuat kita salah dalam urusan tubuh misalnya. Saya mau berjemur bisa di terik matahari, nggak boleh. Gitu. Atau saya ingin melukai fisik kita, gitu, nggak boleh. Itu yang mubah, artinya yang menjadikan kebaikan buat amal soleh kita. Ya. Jadi generasi salaf ya, itu memberikan teladan kepada kita tentang urusan ini, ya benar contoh. Ya, para sahabat juga banyak memberikan contoh. Ini kisah yang luar biasa. Ini nggak pernah terjadi di zaman sekarang. Umar bin Khattab itu pernah ketinggalan sholat asar. Jadi dia lagi di kebun kormanya di Madinah itu. Kebun kormanya luas. Keasikan dia ngeliatin kebun korma sehingga waktu asar ya di zaman dulu nggak ada jam gitu kan. Kayaknya udah lewatin asar ya. Buru-buru pulang ke Masjid Nabawi. Orang zaman dulu itu orang semua tepat waktu rata-rata sholatnya. Dia nyari orang yang untuk diajak berjamaah nggak ada. Akhirnya dia sholat munfarid, sholat sendiri. Habis sholat dia ngomong apa? Ya Allah, aku telah dilalaikan daripada urusanku. Alhamdulillah, glek. Ini ketika Umar dilalaikan dengan dunia yang Allah berikan, apa perkata Umar? Ya Allah, aku telah dilalaikan oleh harta yang telah Engkau berikan, rezeki dari yang Engkau berikan. Kenikmatan ini sampai pada tingkatan melalaikan aku kepada Engkau untuk sholat jamaah asar. Dan hari ini semua kebun kurma yang aku punya ini aku infakkan, sudah aku akan ke Baitullah. Masya Allah. Jadi bayangin, antum baru punya mobil baru jalan-jalan gitu kan. Lupa sholat asar, jangankan sholat gini, mungkin sampai meninggalkan sholat, nauzubillah min dzalik. Ini ketinggalan sholat asar gitu kan. Kan banyak orang nih, kenikmatan dunia, kenikmatan yang luar biasa diberikan sama Allah,
akhirnya kufur dengan nikmat tersebut. Makanya ayatnya apa? Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah engkau kepadaku, aku kan ingat kepadamu, kata Allah. Bersyukurlah kamu, jangan kufur. Jadi Allah udah ingetin tuh di Al-Baqarah. Jadi jangan sampai hal itu terjadi pada kita. Di ayat 154 apa 153 itu. Jadi Allah berikan kita pemahaman kepada urusan kenikmatan itu agar jangan sampai kita melalaikan daripada ibadah-ibadah kita. Banyak contoh lagi. Jadi salah satu hal yang mungkin diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi namanya Tolha sedang sholat di depan ada seekor burung. Beliau melihatnya, lalai, tinggal sholatnya lupa beberapa rakaat. Karena kejadian tersebut, beliau juga bersedekah dengan infak yang luar biasa. Gara-gara lupa rakaat melihat burung. Ini urusan kecil sebenarnya, tapi sampai segitunya. Dalam cerita lain juga seorang tabiin, jadi tidur semalam suntuk, biasa sholat tahajud. Akhirnya dia berapa? Komitmen, aku akan terus sholat tahajud. Dengan tanpa kita setiap malam dia akan sholat tahajud karena kelalaiannya dia tidak sholat tahajud pada malam itu karena tidur yang lelap. Ya. Lalu banyak lagi cerita-cerita itu yang mungkin menjadikan pelajaran buat kita agar lebih baik dalam beribadah. Ya. Jadi sebaiknya kita sebagai orang-orang yang ada di generasi sekarang ini ya mencobalah dikit-dikit. Misalnya Ponina nih biasa baca Quran ya setengah juz lah sehari. Seharian tuh sibuk mau belanja, terima tamu apa ya semuanya. Sampai lupa ya Allah, saya belum baca Quran ya Allah. Dan sepanjang 10 anak yatim nih, kasih cepet. 100.000, 1 juta. Itu untuk menutupi pada kekurangan kita. Gitu misalnya ya, seperti 1 juz kan 10 lembar, jadi 1 lembar 100.000. Juta. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka kita menjaga kebaikan dalam urusan ibadah. Ya. Jadi ini yang perlu diungkap dalam kehidupan kita. Karena kalau kita nggak kayak gini, ya kita akan lalai terus. Ya. Wah, saya nggak ngaji jadwalnya hari ini karena ada acara apa. Nah, nggak datangnya kita ngaji, banyak kerugian. Bagaimana caranya mengganti kerugian itu? Silakan pikirin sendiri. Apa yang saya harus lakukan? Jadi hari ini saya mengaji, udah niat banget, tapi nggak datang karena ada kesibukan. Kalau wujudnya sakit dan lain-lain. Jadi mudah-mudahan itu yang menjadikan pentingnya kita untuk bangun kekuatan ruh. Ruh kita itu memang harus dibangun seperti itu. Jadi kalau kata Syekh Al-Maliki, ibadah itu harus dipaksa. Walau keadaan terpaksa, kita tetap punya komitmen untuk dipaksa. Kalau udah dipaksa menjadi kebiasaan dan nantinya jadi kecintaan. Berapa banyak dulu kejadian zaman SMA 1 kan. Kita termasuk generasi yang mungkin mengalami jilbab tidak boleh dipakai di sekolah. Ya, tahun 1991 alhamdulillah Menteri Potasan dengan SK nomor 100 ya, membolehkan jilbab. Ya, termasuk saya menghadap Pak Maman waktu itu. Ya, harus memaksakan diri buat kebaikan. Ya, ternyata alhamdulillah generasi-generasi terbaik lahir termasuk Profesor Dr. Ana Rosalina. 2 tahun yang belajar di kelas, cuma di perpustakaan. Tapi orang pintar nggak ketukar. Ya, rankingnya tetap bagus sampai dapat ya, di UI dokter dan sekarang jadi profesor di sana. Itu ya, Allah berikan kebaikan sampai memperjuangkan agama. Intan surullah wa yansurkum wa yasabit aqdamakum.
Jadi Allah akan tolong orang-orang yang mengagama Allah. Jadi sekarang ini kembali lagi pada kita. Apakah kita mau mencoba sesuatu kebaikan yang udah kita rutinkan, yang udah biasa kita lakukan, terus tiba-tiba kita nggak melakukannya, adakah kita mencoba untuk mengganti kelalaian tadi dengan kebaikan yang lain? Agar apa? Agar Allah melihat keseriusan kita dalam menjalani ketakwaannya. Jadi Allah itu senang pada hambanya yang asik dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Jadi seolah-olah, ya Allah, rugi banget ya Allah saya nggak melakukan ini. Gimana caranya ya Allah? Jadi seolah-olah dia berdialog dengan Allah dengan seperti Rabiatul Adawiyah. Rabiatul Adawiyah itu cintanya kepada Allah itu dahsyat sekali. Ya. Sampai-sampai dia mengorbankan dirinya untuk tidak nikah. Jadi nilai kebaikan itulah yang harus kita buat agar nilai tarbiyah ruhiyah kita betul-betul terjaga. Yang terakhir adalah mujahadah. Ini. Mujahadah itu adalah kesungguhan. Jadi 4 yang tadi saya sampaikan. Pertama muahadah, mengingat perjanjian kita kepada Allah. Yang kedua muraqabah, merasa diawasi, merasa diperhatikan Allah. Yang ketiga muhasabah, ya. Yang keempat muaqabah, memberikan sanksi. Itu tidak ada artinya apa-apa kalau kita tidak melakukan mujahadah. Jadi ketika dalam surah Allah sampaikan dalam surah Al-Ankabut ayat 69 yang artinya orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami benar-benar akan kami tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Jadi semua yang tadi saya sampaikan itu tujuannya untuk membangun kebaikan diri. Jadi siapa yang sungguh-sungguh Allah tunjukkan nanti jalannya. Jadi kita hanya memproses diri aja untuk mendapatkan kebaikan. Kita hanya memproses diri aja untuk menjadi jalur takwa. Nanti Allah berikan jalan kemudahan kalau kita betul sungguh-sungguh. Contoh tadi, ketika kita memberikan sanksi terhadap kelalaian ibadah yang kita lakukan, sanksinya terserah aja. Itu Allah suka dengan cara seperti itu, nanti Allah akan kasih jalan untuk kebaikan-kebaikan itu. Jadi nggak perlu khawatir cara kita berbuat baik, ya, cara kita melakukan sanksi tadi terhadap diri kita, terhadap kelalaian. Kalau kelalaian aja masih seperti itu, ya kita berikan sanksi. Apalagi maksiat diri. Kita maksiat, hukumannya itu buat diri kita itu harus lebih dahsyat lagi agar tidak mengulang dari kemaksiatan tersebut. Nah, mujahadah disyariatkan itu oleh ayat yang tadi saya bacakan surah Al-Ankabut ayat 69. Apabila seorang mukmin terseret dalam kemalasan, lalai, santai, cinta dunia, dan tidak lagi melakukan amal-amal sunnah, ya, dalam ketaatannya yang tepat waktu dalam ibadah, maka ia harus bisa memaksakan diri. Nah ini, jadi mujahadah itu salah satunya memaksakan diri, ya, terhadap urusan ibadah, ya, yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, dalam hal ini harus tegas, harus serius. Jadi kita, ya, sudah betul-betul mencakup pada tingkatan berusaha lebih baik gitu. Dulu saya bukan apa-apa. Sekarang setidaknya saya harus berbuat buat diri saya. Jadi salah satu hadis yang saya bacakan ini dari Aisyah, Rasulullah SAW melaksanakan sholat malam hingga kedua tumitnya bengkak. Lalu Rasulullah ditanya sama Aisyah, mengapa engkau lakukan itu ya Rasulullah? Bukankah Allah sudah mengampuni dosamu yang sudah lalu dan yang akan datang, dan sudah menjamin surganya? Lalu Rasulullah menjawab, bukankah sepantasnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Ini. Jadi perhatikan,
Mujahadah ya Rasulullah itu bukan mujahadah yang main-main. Ibarat kata kalau kita nih, kalau udah merasa nyaman dengan hidup kita, gue mau udah PNS, masa gitu. Gue kerja nggak kerja, gaji gue ada pol. Ya, artinya sisi pandang kita kayak gitu. Arti nggak ada rasa kesungguhan lagi untuk bekerja. Rasulullah dijamin surga, diampuni dosanya yang lalu yang akan datang, dan menjadi masuk terpelihara dari berbuat dosa. Surganya sudah dijamin, ibadahnya kakinya pada bengkak. Saya kadang merenung ini, kenapa Rasulullah itu kakinya pada bengkak? Berdirinya kelamaan. Kita kan namanya qiyamul lail. Qiyam itu berdiri, lail itu malam, berdiri di malam hari. Surat yang dibaca itu 3 surat. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. An-Nisa, maaf, 4 juz maksudnya. Artinya bisa dibaca itu surat-surat itu nggak banyak, cuma 2 rakaat. Witirnya dilakukan habis Isya. Cuman setiap rakaatnya berdiri lama banget. Bahkan Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang rajin ibadah, rajin sholat, sampai goyang kakinya, merasa pikir dia udah selesai juz pertama, juz kedua udah selesai belum juga, terus sampai Al-Imran belum selesai juga, sampai An-Nisa. Ya Allah, sungguh hal yang luar biasa. Kita lihat mujahadahnya Rasulullah, karena dia pengen dianggap sama Allah sebagai hamba yang bersyukur. Lah kita, ya kan, sholat tarawih aja, bacaan imamnya panjangan dikit aja udah nggak, udah uring-uringan sholat. Kadang nyari masjid yang sholatnya pendek, ya pokoknya kulu kelar. Ada di Jawa tuh sholat ekspres, ya sholat 11 rakaat atau 23 rakaat, ya 7 menit kelar. Ya baca tunggang-tunggingnya cepet banget. Jadi begitu aja. Jadi kita perlu menjadikan kebaikan dari mujahadah ini, ya bukan sekedar kita ingin menunjukkan lebay dalam urusan ibadah, tetapi memang disuruh. Bahkan ketika 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kenapa kita harus beriktikaf, kita membangun kekuatan, karena memang perlu kesungguhan kita mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan. Ya, apalagi kemarin 10 hari, 10 pertama di bulan Zulhijjah. Juga silakan puasa, silakan beribadah, silakan seperti bulan Ramadan aja. Puncaknya ada di kurban, puncaknya ada di haji. Itu aja. Bulan Ramadan itu kalah sama bulan Zulhijjah. Karena komplitnya ibadah. Disuruh puasa ada, disuruh sedekah zakat ada. Di bulan puasa nggak ada kurban, nggak ada haji. Makanya ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman. Ya, insya Allah kita masih punya umur. Kata Rasulullah, "Khairunas man tola umruhu wa hasuna amaluhu." Jadi sebaik-baik manusia itu adalah yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Jadi selama umur kita masih ada, ya kan, teruslah berbuat baik, teruslah beramal soleh, lebih baik. Jadi mungkin ini ada perkataan seorang ulama salaf, kalau saya merasa malas dalam beribadah, maka saya perhatikan Muhammad bin Wasi, seorang alim yang banyak ibadah dan bagaimana kesungguhannya dalam beribadah. Maka saya ikuti cara ibadahnya selama 1 minggu. Jadi kita itu boleh iri sama orang-orang, satu yang senang berinfak, yang kedua yang rajin menuntut ilmu. Boleh, bukan kita iri dengan hartanya. Jadi kebaikan-kebaikan itu mudah-mudahan bisa tertular. Ya. Jadi yang harus kita bangun untuk bermujahadah ini, yang pertama, hendaklah amal-amal yang sunnah tidak membuatnya lupa akan kewajiban-kewajiban yang lain. Mengerjakan sunnah itu yang tertentu, ya. Jangan sampai kita mengabaikan urusan hak keluarga. Jadi kita nih bekerja, kita melaksanakan puasa sunat, terus kita nggak kerja, kita nggak dagang, gua malas, gua capek, gitu kan.
Gua takut batal puasanya. Dia nggak dagang, dia nggak kerja. Salah. Jadi dia bermuajahadahnya salah. Puasa sunat bisa dibatalkan, berdosa kalau kita meninggalkan kewajiban dalam mencari nafkah. Jadi banyak urusan-urusan ibadah itu perlu diperhatiin juga. Kebaikan-kebaikan mana yang dapat kita lakukan. Yang kedua, tidak memaksakan diri dengan amal-amal sunnah di luar kemampuannya. Artinya, yang tadi saya katakan di awal, amal yang cintai Allah itu yang sedikit continue. Jangan sampai kita beribadah, memaksain diri banget. Akhirnya, ya sakit, ya terus jadi bosen akhirnya lama-lama. Jadi, nggak boleh. Ya, yang penting standar aja. Yang penting normal aja. Tetap menjaga kebaikan. Taib, udah jam 9 kurang 5. Itu aja selesai materi tentang menjaga ketakwaan, menjaga memelihara ketakwaan. Semoga Allah berikan kita kebaikan dari 5 poin ini agar kita bisa mungkin memahami kaidah-kaidah yang berhubungan dengan memelihara ketakwaan. Baik, itu aja. Banyak materi-materi tentang memelihara ketakwaan. Di antara nanti masih ada faktor-faktor yang menumbuhkan ruhiyah kita. Ya. Insya Allah gantian aja nanti kalau ada waktu kita bahas lagi. Faktor-faktor yang menumbuhkan ruhiyah kita. Itu aja Cetina yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah kasih pemahaman kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, barakallahu fikum. Salam. Tadi menyelesaikan tema kajian kita pada pekan ini. Mungkin teman-teman yang ingin tanya, Suaranya kecil banget, Tina. yang kecil. Masih Jangan kompak bertanyakan, kita, ada titik sebelah. saya putus nggak kedengar suaranya. Ustadz, Yuk, oh ya, alhamdulillah. Jazakallahu khair. Ustadz, masih bersama kita sampai jam 9 nanti. Kalau ada teman yang ingin bertanya, silakan. Kalau gitu ya tuh udah ya, beratur. Nanya teman dulu kalau ada yang punya. kita diskusi aja. Kalau ada yang bisa sejawab. Kalau teman ada yang bisa jawab, silakan. Masalah umum bisa yang berkaitan dengan Ya, kehidupan. boleh ya Yang tentang berkaitan. tema ini. Assalamualaikum. Boleh mungkin ada pertanyaan lain, maksudnya pertanyaan yang mau ditanyakan, silakan. Ya Ustaz. Assalamualaikum. Dalam Tata. Assalamualaikum. Ayo. Nah, silakan tanya. Iya. Mohon izin bertanya nih. Ya Bang. Dede. Iya. Ini mungkin agak sedikit nggak apa-apa ya. Cuman Apa? ini yang agak sedikit suaranya jelas ya. Jelas. Oke. Iya agak sedikit OOT jadi cuman suka ada dalam pikiran saya nih. Jadi gini, kalau mohon dikoreksi ya Ustadz ya. Kalau nggak salah itu kan dosa itu ada yang sama Allah itu kan ada 2 jenis dosa, yang satu bisa langsung minta ampun sama Allah, bisa langsung diampuni, tapi yang satu nggak bisa, karena dosa yang satu ini adalah dosa kepada orang lain gitu, kepada manusia lain gitu loh Ustadz. Ya. Nah, cara untuk menghilangkan dosa itu adalah minta maaf dengan orang yang bersangkutan, seperti yang Ustadz nanti sampaikan pada saat di muhasabah tadi kan ya Kak. Nah sekarang nih kita nih kadang-kadang kita ini kita nggak tahu bahwa kata-kata kita ini menyakiti orang lain gitu Ustaz. Artinya kan kita nggak bisa minta maaf ke dia gitu kan ya nggak Ustaz.
Ya. Jadi katakanlah saya ngomong bercanda gitu sama Nina gitu kan. Ternyata saya itu nyinggung perasaannya Nina gitu. Nah, saya sendiri nggak merasa berbuat salah ke Nina, jadi saya nggak minta maaf. Akhirnya itu kan dosa itu kebawa sampai mati kalau nggak salah, Ustaz ya. Nah, ini untuk menghindari itu gimana caranya, Ustaz ya? Terima kasih. Assalamualaikum. Oh, maksudnya nggak menyadari awal canda gitu kali ya, Tata ya. Maksudnya Ya. Iya, bukan bukan seseorang bercanda aja. Kadang-kadang diri kita kan kalau dan uh, uh, menyakiti orangnya. Gue tadi contohnya gitu kan. iya iya, Ya, jadi ya. nggak kita nggak merasa bersalah, Gimana jadi kita kita nggak minta maaf gitu. eh, minta maaf Ya, dosanya tuh. ya, Sabang. Ini, eh, ini berkembang nih. Saya di mimbar karena tadi baterai agak ngedrop tinggal 10%. Saya nggak, saya di mikrop mimbar. Kalau nggak gemak enak. Ya, oke. Ada kisah ketika Rasulullah mengatakan nanti akan datang ahli surga dari pintu sebelah kanan. Datanglah sebulan. Pernah dengar cerita itu ya? Nanti akan datang lagi besoknya Rasulullah ngomong kayak gitu lagi. Dari sebelah sana akan datang ahli surga dari pintu sebelah kiri. Dia lagi orangnya. Sampai sahabat Abdullah bin Amr bin As itu penasaran nih orang amalannya apa gitu. Sampai 2 kali disebut sebagai ahli surga. Dia nginep 3 hari, 3 hari minta. Ya dia sahabat baik ya silakan aja. Pengen nyelidikin sebenarnya amal solehnya apa gitu. Ternyata nggak ada. Beliau ini cuma sholat 5 waktu gitu kan. Ketika dia, Abdullah bin Umar ini sholat malam, dibaca Quran, wirid. Ya biasa amalan-amalan sahabat seperti itu. Orang ini udah kalau dia ketika tanya ya sahabatku, apa yang kau lakukan sebenarnya sampai Rasulullah menjamin kau surga? Dia kaget. Dia katakan, saya tidak berbuat banyak apa-apa tentang ibadah. Tetapi ini yang luar biasa. Kata Abdullah bin Umar bin Amr bin As, ya udahlah, kalau memang aku nggak melihat kayak gitu, mungkin aku nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Baru beberapa langkah dia mau pulang tuh Abdullah bin Amr dipanggil dia Abdullah Sundan. Mungkin ini. Jadi teman-teman ada doa dalam surat Asr ayat 18. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa orang-orang beriman sebelumku, baik yang udah beriman sebelumnya maupun yang berada dalam sekitaran waktu dia. Dan jangan jadikan hati saya gila. Gila itu dengki. Dengki itu ya iri segala macam lah. Yang jadikan terhadap saudaraku itu. Jadi orang ini melakukan apa? Meminta ampun kepada Allah terhadap dosa teman-temannya. Minta doa Rabbana ighfir lana tadi. Yang kedua, dia memaafkan orang-orang yang menzolimi dia, melakukan kesalahan kepada dia. Nah, kasus Tata, dia ngomong, dia nggak sadari ada kata-kata yang terlontar buat orang sakit hati. Dan dia nggak tahu, gitu kan. Nah, dalam urusan ini, kita hanya minta berserah diri kepada Allah terhadap urusan hati manusia. Kalau selama ini makanya kan ada keterkaitan. Kenapa ada ketika orang mau puasa minta maaf, Lebaran minta maaf, walaupun kaidah itu tidak diajarkan Rasulullah. Nggak ada minta maaf sebelum puasa, minta maaf pas Lebaran. Yang ada doain, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Doa, karena memang kita sama muslim memang nggak ada dosa secara umumnya. Kalau salah buru-buru minta maaf. Artinya kalau ada salah buru-buru minta maaf. Berapa hari paling lama? 3 hari. Dan kalau kesalahan yang tadi dibilang sama Tata, waduh, saya nggak tahu kalau saya punya salah sama dia, nggak sadar. Nah, ini kan kembali kepada hakikat apa sih namanya ketidaksengajaan.
Makanya salah satu yang dianjurkan adalah kita minta mendoakan orang-orang tadi, teman-teman kita. Makanya tadi kan di awal saya bilang, ketika kita mau berkah, ketika kita ingin berbuat, ketika ingin melakukan sesuatu, pikirkan apa yang kita manfaatkan atau tidak, nyata enggak, gitu kan. Kalau memang ada kebutuhan orangnya, ada yang membuka nih, ya banyak kita bubar gitu kan. Itu lebih, jadi kalau lagi ngobrol begini nih kesan nih, kan Zoom nih, saya yang paling banyak ngomong gitu kan. Saya nggak tahu ketika saya ngobrol gini ada yang kesinggung, jangan sakit gitu kan. Ya mudah-mudahan jadi obat. Biasa salah, saya nyadarin. Saya juga minta maaf kalau memang itu ada kesalahan. Jadi kalau ada lebih baiknya ketika kita habis ngopi-ngopi, habis ngobrol-ngobrol, jangan pada salaman tuh, salaman. Pasti gitu ya. Ya udah, mau pulang duluan nih. Ya, minta maaf ya, saling doain berkah semuanya. Ini meminimalisir daripada kesalahan atau perbuatan dosa yang tidak kita sengaja. Gitu bang. Jadi urusan itu kita serahkan kepada Allah yang maha afku, yang memberikan maaf kepada kita. Intinya hati kita loskan, jangan ada iri, dengki kepada siapapun, dan berusahalah jadi pemaaf, karena salah satu ciri daripada orang takwa adalah alladzina yunfikuna sarra dharra wal kazimin al ghaiz wal afina 'anil nas. Dia berinfak dalam pada sulit maupun lapang, mampu menahan diri dari amarah, dan dia memaafkan orang yang salah. 3 poin ini adalah ciri dari orang takwa. Jadi mudah-mudahan ya bisa diterima jawaban saya. Dan kalau memang kurang pas, nanti mudah-mudahan bisa saya cari lagi. Dan Bang Tata juga bisa nyari mungkin lebih baik jawabannya dari Ustadz yang lain. Izin nanya Ustadz, boleh ya? Bu Nina. Iya, boleh. Ya, Pak paham ya Bang Tata sebagai Bang Omar tadi yang sudah di Iya, Alhamdulillah, insya Allah aku paham tadi pertanyaan yang dijawab. Kalau saya Ya. diajar sama guru saya itu Ustaz. Jadi satu malam sebelum itu kita mohon ampun orang-orang yang nggak disayang, dan kita maaf, dan kita minta maaf sama Allah. Itu yang di Ustaz alhamdulillah, siapa tahu tanpa kita dari harian kita ke orang, kita nyakitin hati itu. Ya silakan Kang Komar. Ya. Kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya apresiasi untuk Ustadz Abdul Salam atas tausiahnya malam ini. Begitu juga. Apa nih? Kagak cakep sih itu. Lanjut. Ya, gitu juga apresiasi buat kawan-kawan yang sudah hadir malam ini. Alhamdulillah kita kedatangan Pak Roy, Pak Royat, Bu Galuh, Bu Inong. Tadi ada Pak Asep Abdurrahman, Jengan Nur Najaya, dan yang lain-lain ini luar biasa malam ini. Ustaz, saya mau mikir gini ya. Apapun ceritanya ini sesuatu yang sangat bermanfaat gitu. Apalagi tema malam ini tentang memelihara ketakwaan, itu juga dalam konteks memelihara kebahagiaan buat diri kita gitu ya. Kalau saya berkesimpulan dari apa yang saya sampaikan, karena apa yang disarankan Ustadz tadi itu sepanjang Zoom ini berlangsung, itu sesungguhnya adalah sesuatu yang menguntungkan gitu ya buat kita, membahagiakan. Karena kita nanti akan dihisap, itu yang jadi persoalan. Kita nanti akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang kita perbuat, katakan, dan apa ya pikirkan gitu ya. Dan tadi nyambung juga dengan Om Tata ini ya,
pertanyaannya itu yang mewakili apa yang saya tanyakan gitu. Nah, jadi inti dari apa yang disampaikan Ustadz ini adalah supaya kita sendiri itu bahagia. Nah, hilang apa rasa bersalah, hilang rasa kebencian, hilang gini gitu. Cuman masalahnya susah bener Ustaz menghilangkan masa lalu. Noda-noda, bercak-bercak, apa gitu udah pakai skincare apa kan tetap aja gitu. Nggak hilang-hilang itu noda gitu. Nah, minta saran Ustaz, kira-kira gimana caranya ya agar apa kebahagiaan itu dapat dengan dengan memelihara ketakwaan dan juga kita bisa hidup mulia dan bahagia. Ya, paling nggak di akhir-akhir ini kita bisa happy-happy gitu loh dengan apa yang kita punya, bersyukur dengan harta yang kita punya, bersyukur dengan keluarga yang kita punya, gitu nggak menyesali keluarga yang dulu, gitu ya. Terus ya kalau kita ingat teman juga ya ada yang jatuh bangkrut dan kemudian depresi, sakit dan terus eh, turun akhirnya meninggal dunia gitu dan di beberapa informasi juga ada dua kawan kita yang stres karena hal yang sangat sederhana katanya ya saya belum begitu tahu aslinya bagaimana gitu ada yang tinggal di kolong anak SMA kita gitu satu kelas sama kita ada juga yang stres ya Allah ya Rob ini sedih juga gitu melihat eh, mengapa bisa demikian gitu Ustaz? Ada orang-orang yang eh, apa tidak sanggup ya menerima petakdir buruk gitu gagal apa gagal dalam percintaan gitu gagal dalam karir gagal dalam meraih apa ujian di stan gitu katanya gagal terus dia stres ya Allah katanya itu juga tapi bisa jadi hal seperti itu juga mengganggu kehidupan kita jadi takwa itu dalam tafsir saya bahagia Ustaz. Ustaz bisa Iya. kasih saran silakan Ustaz makasih. Baik. Pertanyaan panjang, jawabannya bisa panjang. Tapi saya ringkas. Bagus banget. Saya jadi ingat sama salah seorang dosen di Muhammadiyah. Waktu saya ngomong gini, dia sangat responsif terhadap omongan saya gini. Pak dosen, saya bilang gitu. Jangan nunggu bahagia baru bersyukur. Bersyukurlah dulu, maka kita akan bahagia. Rasa syukur ini dibangun dari nilai takwa. Jadi orang takwa itu ketika dia mendapatkan kebaikan, Rasulullah sampaikan, alhamdulillah binikmati tatimus sholihah. Segala puji bagi Allah dengan nikmat-nikmat tersebut yang didapat ya. Semoga bertambah terus kebaikannya. Ketika mendapatkan musibah, ketidaksukaan, ketidaksenangan, ataupun ketidaknyamanan, maka dia katakan alhamdulillah ala kulli hal. Semuanya udah Allah tentukan. Segala sesuatunya sudah Allah ya, kehendaki. Udah maunya Allah lah seperti itu. Jadi takwa itu mengukur nilai kekuatan hati kita terhadap urusan nikmat dan urusan musibah. Syukur dengan apa yang kita dapat dan bersabar dengan apa yang tidak kita dapat atau musibah yang kita dapat. Nah, tadi ditanyakan lagi dalam urusan teman-teman yang kondisinya begitu ya. Artinya ada yang depresi, ada yang stres, sampai ada yang meninggal. Saya melihat dalam ukuran dunia, jangan terlalu cinta harta, jabatan, wanita. Sebab kalau kita berlebihan mencintai sesuatu, akhirnya kita terjebak kepada tadi. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, dan kesenangan. Dunia itu apa? Kesenangan yang menipu. Kalau cinta kita sama Allah berlebihan, ya contohnya seperti Robiatul Adawiyah tadi.
yang cintanya tidak terukur kepada Allah, itu nggak ada masalah. Kalau pada dunia, akhirnya kita nggak meyakini Allah sebagai yang menentukan jalan hidup kita. Seolah-olah dialah segalanya. Kalau seorang wanita, seolah-olah jabatanlah itu segalanya. Kalau dia punya jabatan, seolah-olah harta itulah segalanya. Kalau dia punya harta, makanya kalau kita mengukur hidup itu dengan semuanya yang ada di tadi, maka kita terjebak kepada kepatalan hidup yang tidak berujung. Saya dalam hadis itu pernah saya dapat, ajaban lil amril mu'minin, sungguh menakjubkan urusan orang mukmin, gitu kan? Dan itu tidak didapat kecuali dia seorang mukmin. Jadi apa seperti itu? Ketika orang mukmin ini mendapatkan urusan yang kenikmatan tadi, dia syakar, dia bersyukur. Fa in kana khairullah, dan itulah kebaikan buatnya. Dan ketika dia mendapat urusan yang dorok, sobar, dia sesuatu yang buruk, sesuatu yang salah, yang kurang, yang tidak memberikan kebaikan, dia bersabar, dan itulah kebaikan buat dirinya. Jadi hidup ini sebenarnya dalam hadis, antum buka deh, di situ ada di Google buka, dapat hadis nanti dari Abdullah bin Jabir tentang ahli afiyah sama ahli musibah. Dibuka hadisnya gini. Jadi dikisahkan itu ada orang ahli musibah yang gak pernah senang hidupnya di dunia. Musibah dapat, kesusahan dapat, semua dapat, tapi dia tetap taat sama Allah. Dia gak stres karena apa yang terjadi itu atas kehendak Allah. Jadi dia menjalani proses hidupnya sampai dia mati. Ada lagi orang yang mendapatkan kenikmatan dunia. Ya, dari kekayaan, dari kekuasaan, dari jabatan, kenikmatan dunia pokoknya yang didapat, nggak pernah susah orang. Dan dia orang taat juga. Orang taat juga. Meninggal. Nah, apa balasan para ahli musibah ini dengan ahli afiyah? Ahli musibah yang tadi nggak dapat kebaikan dunia, Allah berikan manzilah dan akhiran. Apa itu manzilah? Surga yang bertingkat-tingkat. Orang yang ahli afiyah, yang tadi orang punya kesenangan hidup di dunia, kenikmatan hidup di dunia luar biasa, dapatkan kenikmatan dunia, dia dapat di surga itu tempat yang biasa aja. Dia lihat ahli musibah itu balasannya, ya Allah, segini balasannya. Apa dia katakan? Ya Allah, kalau gini balasannya, kembali ke dunia, kembaliin. Agar apa? Engkau uji aku sampai kulitku dikelupas, dipotong-potong dagingku. Aku siap menerima daripada ujian itu, agar aku dapatkan surga seperti ahli musibah itu. Nah ini, jadi kembali lagi kepada pemikiran kita tadi. Ketika kita takut udah di hati, urusan hidup itu urusan dunia yang kita dapat, kalaupun, makanya yang penting kita usaha. Alaisal insana masa'a, Allah berikan rezeki itu sesuai apa yang kita usahakan. Allah cukupi rezeki. Orang takwa itu wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang takwa itu pasti Allah berikan jalan keluar kehidupan baginya. Dan Allah berikan rezeki kalau dia punya masalah, ya. Kalau dia berikan rezeki di jalan yang tidak digoduga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa tawakal sama Allah, Allah cukupin. Iman. Jadi kalau ada yang stres, ada yang miring, segala macam, kembalikan pikiran hatinya untuk kepada Allah. Jangan dibikin menghayal ke belakang. Udah tinggalkan masa lalu ke depan untuk memperbaiki akhirat kita. Dunia kita tinggali.
orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat jelata mati, Nina mati, Ustadznya belakangan. Nah gitu aja Bang Komar. Jadi kembali lagi pada kita bahwa segala sesuatu takwa itu betul sangat betul Terima kasih. memberikan jaminan kebahagiaan buat kita. Kenapa? Karena orang yang takwa pasti standar hidupnya adalah apa yang Allah beri itu dia terima. Tawaduk namanya. Sambil terus menjalani kebaikan. Ada lagi nggak? Gimana? Ya, Komar dijawab. Terima kasih. Pertanyaan panjang banget. Mantap. Ya. Lanjut. Nambahin mungkin lain, ya. Mungkin Nambahin sedikit. Nambahin sedikit. boleh, Ada ungkapan dalam ilmu hakikat, merasalah kalian tidak mempunyai apa-apa, niscaya kau mendapatkan segalanya. Amin. Masya Allah. Dikit kata-katanya, dalam maknanya. Keren. Pertanyaan lagi boleh ya Tati? Udah tengah 10 dah ya, ntar kita dengar. Teman-teman mungkin di sini ada Ibu Diana Sari, tadi Pak Biryo udah banyak. Ada Bunda Galuh, ada Bunda Nia, ada Usnur juga nih Ustadz, ada nanya nih. menyimak dulu. Ayo Bunda Galuh, mungkin Bu Dino, Bunda Yan, kalau ingin bertanya sebelum kita tutup, kita bisa pergi. Kalau nggak ada, kita tutup dulu. Nin. Ini dari 12 jamaah, 5 orang dari fisik 2. Paling banyak fisik 2 nih. Woi, dia main kelas. Orang soleh fisik semua, 2. Pak. Bener. Iya, fisik 2 ada 5 semua. orang. Bener, Ndra. 5 orang fisik 2 dari 12. Udah tuanya pada soleh. Tata, aku fisik berapa nih, Tak? Gua kan kenal. Lu fisik berapa Niar? Gue nggak tahu, lupa gue. Udah bajingan, udah tua. Orang kaya dan soleh, mati masuk surga. Amin. Fisik 2, 5 orang, keren banget. Budaya. Neneng budaya. Barakallah. Alhamdulillah selama 1 lewat 20 menit bersama kita selama 2 pekan berturut-turut, karena pekan lalu bahasannya sempat ketunda. Teman rahimahullah, bisa saya simpulkan sedikit, mohon izin untuk saya simpulkan kajian nanti pada malam hari ini. Ternyata untuk menjadi insan yang memang benar bertakwa itu harus betul kita menjalani 5 hal yang tadi sudah disampaikan di kajian ini. Yang pertama yaitu muwadah, bahwa kita sudah syahadat kita dari lahir, termasuk di surat Al-A'raf. Yang ke muraqabah Allah, yaitu merasakan bersamaan bersama Allah seperti yang tercantum di surat Tahrim. Yang ketiga yaitu muhasabah, seperti ada di dalam surat Al-Asr ayat 18, bagaimana menjadikan perjalanan takwa itu sebagai bekal untuk akhirat, dan bertakwalah Allah bagaimana benar-benar bertakwa. Dan yang keempat
mu'aqabah, yaitu pemberian sanksi yang baik pada diri kita apabila kita lalai Ustadz ya. Tapi nah ya udah siap. Padahal tadi saya mau yang keempat presiden mujahadah. Mu'aqabah. Ya mu'aqabah itu pemberian sanksi kalau kita apabila kita melakukan kelalaian. Tadi sebenarnya saya mau nanya nih karena kita alihkan sholat, terus kita sanksi penggantinya dengan memberi sanksi kepada dia untuk hal-hal yang lain. Padahal kan itu pentingnya, khawatirnya kalau di muhakabah ini jadi apa ya, jadi melalaikan gitu. Bagaimana jadi bisa ngasih sanksi ini bisa ganti dengan lain gitu maksudnya. Yang tadi lah ditanya lagi yang kedua mujahadah, yaitu benar kesungguhan seperti dari ini meraknya di yang jahadah ini ya. Maksudnya ada di surat Al-Ankabut ayat 18, paksakan di dalam urusan kembang kebaikan diri. Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khairan untuk teman-teman yang sudah hadir. Sebelum kita tutup, bisa ditutup dengan pembacaan doa, Ustaz. Silakan. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Muhammad. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب السلامة وأبواب الجنة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, mohon maaf dari kekurangan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semua teman-teman. Terima kasih. Om Joy, Masya Allah. Sama Aniar, Neneng. Alhamdulillah, terima kasih. Aryono. Royat, Roy mana Roy? Halo. Haji Rizky. Aduh. Tuh lihat tuh bisik dua tuh. Bisik dua, aduh. 5 orang bisik dua kalah. Bisik dua. Bisik dua 5 orang. Bisik dua udah 3 orang itu. Apalagi kalau tambahin kalau ditambahin Yanti sama Ustaz Jastri tuh. Iya. Jadi 7 kalau ada Ustaz Jastri itu. Coba. Dikuasain. Padahal dulu paling badung kelasnya ya. Aduh. Hebat. Ini ke merontok sama dia. Biar pamit ya. Pamit ya. Assalamualaikum. Ayo pamit semuanya. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih semua. Maafkan batin ya. Tutup ya. Amin. Tutup ya. In meeting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.